Nah, ini. Oke, yang baru join, kalau belum jawab Google Form, silakan dijawab. Terkait ini sebetulnya. Eh, salah ini, salah share. Sebentar, sebentar. Share screen. Ini. Nah, melanjutkan dari metodologi bisnis proses re-engineering, yang saat ini itu kan pasti sebuah perusahaan, sebuah institusi, atau kita sendiri sebetulnya sudah punya ya eh, proses bisnis kita. Kalau misalnya kita bicara mandiri sendiri gitu ya, mulai bangun pagi, terus planningnya misalkan sholat subuh atau beribadah, mandi, bersih-bersih terus sampai malam hari, besok udah kepikiran mau ngerjain apa dan seterusnya. Yang berikutnya, kalau yang bekerja tentunya sudah punya task list, to-do list begitu, atau deadline yang sudah menunggu begitu, atau pekerjaan-pekerjaan yang tentunya tadi sesuai soal, misalkan sebuah perintah apa yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, merujuk ke situ, hmm, saya mau melanjutkan yang ini tadi terkait dengan bisnis proses dan perubahannya. Teman-teman perlu diketahui bahwa di proses bisnis itu ada beberapa komponen pembentuk. Yang pertama adalah biasanya perubahannya karena aspek kebijakan. Yang di birokrasi atau yang di pemerintahan itu biasanya kalau ada sebentar lagi misalnya ada presiden baru atau kementerian baru atau menterinya yang baru, itu biasanya ada kebijakan-kebijakan yang eh, perlu dilakukan pembaharuan. Tentunya biasanya impact-nya adalah ke SOP, biasanya seperti itu. Nah, kalau yang di level bawah, mungkin yang eh, terkait dengan yang kerja di dunia industri kreatif, ataupun aksesoris mobil yang kemarin, ataupun yang di rumah sakit, atau yang di software, atau yang di manapun lah. Biasanya pasti terkait dengan komponen pembentuk paling utama adalah kebijakan. Sebab eh, ya itu tadi, karena kebijakan baru dirasa eh, penting untuk dilakukan, ya maka kebijakan itu harus dirubah. Nah, yang berikutnya adalah sumber dayanya. Nah, sumber daya ini tentunya kita akan melihat bahwa apakah memang komponen-komponen sumber daya yang kita miliki ini mumpuni. Boleh percaya atau tidak, semakin ke bawah itu problematikanya semakin rumit begitu. Jadi proses menghadapinya itu lebih rumit. Nah, sehingga teman-teman yang mungkin ada di level entry atau level bawah biasanya akan menghadapi sebuah kebijakan-kebijakan yang tentunya akan rumit ya, apalagi kalau ada misalkan senioritas. Belum lagi kalau misalkan baperan. Ini repot ini kalau terkait dengan proses bisnis ini tidak disadari oleh sebuah institusi ataupun perusahaan ataupun individu, atau memaksakan sesuatu misalkan hmm, dari diri kita, misalkan badan ini udah capek kerja seharian, terus kita memaksakan untuk misalkan futsal atau olahraga, ya pasti besoknya sakit. Nah, aspek yang lain sebagai pembentuk dalam proses bisnis ini adalah aktivitasnya gitu. Apakah diamati, apakah aktivitas yang selama ini itu
eh, membawa impact yang bagus gitu ya. Nanti suatu saat teman-teman akan ketemu, misalkan nanti seorang dosen akan memberikan tugas misalkan, entah itu saya nggak tahu ya suatu saat ya, atau nanti teman-teman di tugas akhir itu aktivitasnya akan berubah begitu ya. Nah, kemudian secara struktur organisasi, kalau yang paling dekat mungkin teman-teman yang sempat baca berita, mengamati, kalau saya boleh mencontohkan misalkan di kabinet yang akan datang ini kan tadinya 30-an jadi 40-an. Nah, ini struktur organisasi yang baru ini tentunya akan membawa impact ya, apapun bentuknya. Tapi nanti secara hasil atau output bagaimana? Belum bisa diukur gitu. Kalau memang ini bisa lebih efektif dan efisien ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau enggak ya kemungkinan nantinya bisa dirubah lagi atau mungkin nanti presiden ke depannya ya akan digabungkan kembali biasanya seperti itu. Nah, di Kementerian Pendidikan itu kalau nggak salah saya ngebaca itu akan dibagi jadi tiga gitu ya. Kalau sekarang kan jadi satu ya. Saya lupa namanya tapi komponen struktur organisasinya akan dibagi jadi tiga. Nah, hal-hal yang kayak gini nih sebetulnya lumrah-lumrah aja begitu. Tapi memang komponen pembentuknya biasanya karena ini. Nah, suatu saat nanti teman-teman akan merasakan komponen pembentuk ini, gitu. Entah itu di eh, perusahaan besar, perusahaan kecil, atau kita mau mulai ngebangun usaha itu dan lain-lain gitu ya. Atau enggak sebetulnya bisa juga atas kebijakan misalkan kita impact-nya kemana, ke anak, ke istri, ke pembantu, aktivitasnya juga akan berubah dan kalau struktur organisasi nggak mungkin berubah ya. Karena ya sudah kalau misalnya nambah ya nggak mungkin ya. Atau ada yang mau nambah. Oke, lanjut ya. Nah, aliran proses bisnis pada struktur organisasi itu biasanya awalnya dari permintaan, kemudian pemenuhan. Pasti nggak asing lagi ya, teman-teman sudah, mungkin teman-temannya atau Anda sendiri pelakunya, terkait dengan yang paling dekat contohnya adalah di penerimaan pegawai ataupun penerimaan CPNS yang terakhir-terakhir ini. Nah, permintaan ini kan biasanya sumbernya dari level bawah ya. Dia melihat bahwa komponen dari struktur organisasi yang sebelumnya itu memiliki kekurangan. Misalkan saya butuh dokter jumlahnya 10, kemudian saya butuh orang yang jago di informatika butuhnya 7. Nah, terkait dengan itu timbullah sebuah permintaan dari bawah terkait dengan pemenuhan. Nah, apakah memang pemenuhan ini yang kemudian eh, dipenuhi secara keseluruhan? Banyak faktor, mungkin teman-teman juga merasakan ya, eh, layanan-layanan yang ada di sebuah instansi misalnya. Eh, saya coba tanya Mas Akmal Yusuf deh, karena ini yang di birokrasi. Sore Mas. Sore, Eh, sore. Oke, saya mau ngobrol dikit nih Mas. Hmm. Di Direktorat Jenderal Keuangan itu kan sampean dulu basicnya apa Mas? Dulu Eh, dari dari D3 atau S1? dari D3, dari STAN, dari Kebendaraan Negara. Oh, dari STAN, oke. eh Wah, susah juga nih nyari celahnya ini. Kalau STAN kan memang fokusnya memang sekolah eh, kedinasan ya, dan Iya. outputnya memang ya di 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 apa namanya sudah disesuaikan. Tapi coba eh, teman-teman Mas deh yang di luar kedinasan yang STAN. Hmm, kalau saya pernah mengalaminya sendiri, atau mungkin sampai bisa
koreksi saya ya. Khususnya di bidang-bidang teknologi IT. Oh, pertanyaan saya nggak pernah ikut begitu, tapi memang kalau saya cermati ya begitu di penerimaan-penerimaan yang seperti itu, adakah kekhususan terkait dengan eh, keahlian kita, Mas? Contoh misalnya, eh, saya butuh orang yang bisa IT begitu ya. Di soal yang kayak eh, apa SKD atau SKB yang mungkin sekarang ini lagi rame atau di tingkatan itu, ada nggak yang memang khusus pertanyaan mengenai saya butuhnya programmer tentang coding, coding yang mendasar, cari algoritma begitu, atau terkait dengan database. Saya pikir mungkin hanya kulitnya aja. Bener apa? Bener. Kayaknya kurang tahu malah. Kayaknya kayaknya kalau tes gitu general ya kayak CPNS itu ya nggak Hmm. ada khusus. Nanti pas khususnya itu pas diwawancara mungkin Hmm. itunya apa gitu-gitu. Ya, secara objektif sebetulnya kalau di institusi, misalkan di perusahaan yang memang bergerak di bidang IT kan mereka tesnya ini ya, langsung ya, langsung tes coding begitu ya. Nanti ada hasilnya. Tapi kalau mungkin wawancara pun atau yang lainnya, saya pikir karena banyak dan kemudian apa namanya terhambat waktu begitu ya. Saya pernah melihat itu di Jogja begitu, teman-teman saya itu nyari programmernya dia sampai tingkatan live codingnya itu sampai pagi. Sampai segitunya. Jadi mulai habis habis Isya itu dimulai sampai subuh untuk menjawab seluruh pertanyaan gitu ya. Nah, siapa yang masih bertahan dan memiliki nilai yang bagus begitu terkait dengan pressure sebetulnya. Tapi menurut dia ini adalah cara yang paling efektif untuk menentukan tim begitu. Versinya dia. Tapi kalau di versinya government kayaknya agak sedikit berbeda ya. Walaupun tadi disampaikan kayaknya mungkin ada tapi sedikit. Itu pun hanya di wawancara begitu. Kalau yang lain-lain mungkin kayak kayak orang coding ini kan masa ditanyain undang-undang kan kayaknya enggak ya, atau BPU PKI atau yang lain-lain kayaknya enggak. Ya tanyain coding ini live coding pakai misalkan teman-teman sekarang pakai kalau yang di web kayak penggunaan Laravel atau mungkin database MySQL macam-macam. Nah, sehingga banyak memang kalau di level bawah khususnya di Pemda Mas, itu memang eh, apa ya, tingkat kemampuan itu jarang yang bisa memenuhi standar atau ekspektasi kita gitu ya. Kadang-kadang ya semaunya sendiri, SOP-nya seperti itu. Dan bahkan mungkin eh, apa ya, penempatan orang-orang mungkin teman-teman bisa lihat lah. Zaman sekarang kayak ya un- mungkin bisa dibela juga ya. Tidak terlalu ngerti nggak apa-apa, yang penting manajerialnya bagus. Kira-kira setuju nggak? Atau ya harus ngerti dan manajerial bagus. Kira-kira pilih yang mana? Ada yang mau jawab, pilih nggak ngerti tapi manajerial bagus, atau ya termasuk ngerti tapi manajerialnya juga bagus. Kira-kira pilih yang mana? Tergantung bawahannya juga sih. Kalau misalkan ada yang ngerti tapi di atasnya manajerialnya bagus gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dari atas sampai bawah sama-sama nggak ada yang ngerti gitu, atau Hmm, ngertinya terbatas, nah itu lebih baik yang atasnya ngerti sih. oke. Karena perlu teman-teman ketahui juga terkait dengan eh, delivery ya, atau mungkin kalau kita bicara mengenai
Sadino almarhum begitu ya, dia yang nggak sekolah misalkan ataupun nggak tamat tapi secara manajerial bagus dan menempatkan orang-orang yang pas di posisinya sesuai dengan kalian, jalan kan begitu. Itu yang dimaksud tadi. Tapi kalau kita ngelihat di lapangan ya ada beberapa lah, tapi hampir setengahnya sih. Kalau saya sudah muter seluruh Indonesia itu ya setengahnya ada. Memang kondisinya seperti itu. Jadi eh, ketika teman-teman yang di perusahaan swasta yang sekarang ini dijalani, kemudian ketemu klien yang mungkin secara SDM-nya belum pas, ya gimana ya? Itu apalagi yang belum pas tapi sok ngerti kadang-kadang. Wah ini yang paling repot. Nah, di dalam analisis proses bisnis di perubahannya ya, jadi pertama kita lihat nih proses bisnis yang sekarang. Apakah model itu yang sekarang diterapkan itu eh, apa ya pas begitu. Kalau di kementerian dalam menyusun model atau SOP itu berdasarkan aktivitas yang ada atau ada juknis atau permennya mas, mas Akmal. Biasanya awalnya dari aktivitas juga sih. Oke, Awalnya dari aktivitas aktivitas, didorong. baru nanti dilegalkan gitu ya, dijadiin Oke, ada itunya. oke, siap, siap, siap. Jadi memang berdasarkan aktivitas ya. Kalau Mas Tri Hardianto, gimana Mas di perusahaannya Mas? Iya Pak, kalau di saya sih kebanyakan lebih berkecimpung di administrasi ya Pak. Hmm, Jadi kalau untuk proses-prosesnya kalau di kita secara tender ya itu ada lelang kita join persiapan dokumen semua kalau saya lebih ke bagian administrasinya sih Pak. hmm. Berarti Itu aja. uh, Mm-mm. flow-nya masih bisa berubah atau memang tuh apa mengikuti tupoksinya. Contoh misalkan tadi mengikuti lelang tender ya. Seperti kita ketahui mungkin basicnya EPROC atau LPSE ataupun yang lain. Kan sudah ada pengumuman gitu ya. Terus tentunya nanti mendaftar, kemudian melengkapi persyaratan dan sebagainya. Nah, tim yang ada di situ itu terkait dengan model kerjanya itu apakah memang ada SOP yang dibentuk sebelumnya atau memang berdasarkan aktivitas yang harus dipenuhi. Kalau jadi kalau secara proses tender ya Pak, jadi saat kita dapat dokumen pemilihannya, kita telah dulu persyaratan-persyaratannya apa saja yang dibutuhkan, dokumen-dokumen pendukungnya. Nanti ada tim bagian satu lagi itu untuk tim desain untuk mencari bagian brosur, spesifikasi teknis, sama barang-barang yang bisa kita cari di marketplace. Nah, setelah kita kumpul semua ini, nanti kita akan koordinasi sama project manajernya, Pak, sebagai penanggung jawabnya. Kita evaluasi nih, sebelum kita submit dokumennya, apakah dokumennya ini sudah sesuai atau belum, barang yang kita ajukan apakah sudah sesuai dengan yang dimintakan oleh customer. Kalau misalnya semua udah oke, udah confirm, baru lanjut ke tahap berikutnya kita submit. Tapi kalau misalnya masih ada miss, kita cari solusinya bareng-bareng nih. Misalnya barang ini nggak ada nih di Indonesia ternyata kita harus impor ke luar negeri. Nah, kita harus cari nih distributornya siapa yang memegang distributor barang tersebut di Indonesia. Baru kita bisa ajukan PO untuk sementara kita ajukan PO untuk dapat penawaran harga sementara untuk kita ajukan SPH. Nah, kalau udah lengkap semua dokumen-dokumen itu, baru bisa kita submit. Itu sih Pak prosesnya. Kalau secara tender setelah submit, baru nanti akan hasil pemenangnya nanti baru diumumkan. Setelah unbidding. Ya, oke. Menarik ya. Jadi tentunya tadi disampaikan tentunya ada evaluasi, ada pengujian ataupun nyari barang,
di bagian tim teknis atau project manager tadi. Pertanyaannya kalau memang biasanya kan ada tenaga ahli ya atau sertifikat atau apapun. Solusinya gimana? Kalau nggak dapat orang batik atau memang dipaksakan untuk ikut? Kalau misalnya, kalau rata-rata sih kita sudah ada sih Pak, sudah menyiapkan ada beberapa. Jadi di teknisi kita di Cikunir itu ada beberapa yang memang bersertifikat yang sudah sesuai dengan apa yang dimintakan di dokumen pemilihan itu. Tetapi kalau misalnya ada satu atau dua tenaga ahli yang memang dipersyaratkan itu kita tidak punya, ya kita submit yang kita punya saja. Wah, nantinya lolos atau tidak secara administrasi sebenarnya ya kita pakai yang kita ada aja. Kita nggak nyari tempat lain. Kalaupun Ya, memang itu bisa dapat dari tempat lain ya kita coba. Tapi kebanyakan sih kita pakai tenaga kita sendiri sih Pak. ya. Eh, saya punya satu pernyataan ya. Sorry. Eh, ya, pernyataan boleh lah. Eh, jawabannya tolong dijawab dengan jujur. Selama ini yang ada di lelang-lelang itu, eh, ketika syarat itu memang dipaksakan untuk misalkan perusahaannya harus memiliki KBLI ABCD, harus memiliki nilai 50% dari rekening, harus memiliki sumber daya manusia misalkan S3 10 tahun, sertifikat ABCD, macam-macam lah, harus punya ISO ABCD. Kira-kira terhadap konteks pekerjaannya nyambung apa enggak? Ayo, teman-teman Intek nih, gimana? Nyambung apa enggak kira-kira? Nah, gimana Pak izin Pak? Boleh diulang Pak? Siapa ulang? Oke, mungkin Oh, Pak teman-teman Faisal boleh dijawab Pak Faisal. silakan, silakan, silakan. Teman-teman Intek silakan. Ini pengalaman menarik ini. Saya pernah mengalami, Soal. Jadi intinya begini, relevan nggak, relate nggak terhadap hasil ketika syarat itu sangat sulit. Contoh, KBLI-nya harus ABCD sampai 5 begitu ya. Kemudian nilainya ada di rekening misalkan 50% dari nilai pagu. ISO-nya ada 10 misalkan. SDM-nya harus S3 ilmu komputer 20 tahun. Kira-kira terhadap output-nya relevan nggak? Enggak sih Pak. Enggak Pertanyaan kedua, terlalu. pernah mengalami itu enggak? Pernah mengalami Di salah itu enggak? pernah ada persyaratan seperti itu di salah satu instansi pemerintah, tapi kita Hmm, nggak jadi masuk karena memang terlalu eh, terlalu susah lah untuk secara pemenuhan persyaratannya oke. itu, Pak. Artinya, sebetulnya di dalam perencanaan itu, secara analisis sederhana, sebetulnya secara proses bisnisnya sudah keliru ya. Gitu. Artinya, eh, instansi tersebut bukan mendetailkan terhadap aspek-aspek teknis yang di dokumen kerangka kerja begitu, tapi lebih mengunci kira-kira kayaknya sudah ada pengantinnya supaya syaratnya memang sulit sehingga perusahaan-perusahaan yang lain tidak ikut. Nah, berarti sama ya. Kalau yang di swasta kayaknya mengalami. Nah, saya mau tanya lagi ini Mas, siapa tadi? Mas Rahmat Hasan, Ah, hadir ya. Oke, Mas, hadir, Pak. sampean kan sebelumnya di aksesoris nih Mas. Siap, Pak. Kira-kira eh, kenapa orang memilih di tempat Mas itu kenapa? Kalau
Dari sudut pandang saya karena ini Pak, memilih di tempat anu karena kualitasnya Pak. Wih, Dibanding maksudnya dibanding perusahaan lain gitu Pak. contoh kualitas apa? Barangnya atau pemasangannya atau after sales-nya? Tiga-tiganya sih Pak. Wih, Ya KPI-nya tinggi nih guys. Menarik, 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 menarik. Eh, Terkait dengan biasanya aksesoris ya, atau tempat-tempat tertentu, atau tempat makan lah kira-kira. Yang lainnya. Oh, biasanya selain aspek itu, selain makanannya enak ya, dan lain-lain gitu ya, atau tempat servisnya oke. Ada satu hal yang mungkin orang akan jadi nyaman di tempat servis itu kira-kira apanya ya? Ada yang tahu? keramahannya mungkin Pak. Penyambutan keramahannya itu. Pelay- Oke, Pelayanan dari Pelayanan. karyawannya. oke. Tapi nek jawaban saya bukan itu ya. Yang lain coba, sebutkan yang lainnya. Apa yuk? Layanan, servisnya, Nah, terus pokoknya, yo. harganya, harganya lebih Waktu Pak, murah waktu tapi bisa juga. kualitasnya bagus. Oke, Waktu pengerjaannya lebih cepat tapi maksimal. oke. Saya mau menyebutkan satu hal kira-kira sepakat nggak? After Eh, sales. Sepakat Pak, saya coba sebutkan Pak. saya kadang memilih tempatnya itu karena ada tempat parkirnya atau tempat masuknya si bengkelnya itu. Kadang eh, di bengkel itu karena mungkin ada yang mondok atau mungkin bengkel yang di pinggir jalan dan lain-lain, sehingga kita sebetulnya mau mampir gitu. Tapi karena atau mungkin di tempat makan, tapi karena nggak punya area parkir, kita nggak jadi mampir. Kira-kira itu jadi problem atau enggak di atau di teman-teman mahasiswa jadi problem nggak? Problem sih itu Pak. Oke, problem juga ya ternyata ya. Problem itu ngaruh juga sih. Ngaruh ya. Itu bisa jadi usaha juga tuh Pak. Buat jadi lahan parkir tuh buat di bengkel-bengkelnya. Ya, kadang-kadang untuk apa ya? eh, Selain tadi teman yang teman-teman sampaikan proses bisnis tadi itu ya, terkait dengan modelnya, misalkan servisnya yang bagus, ramah, cepat, harga murah, harga tentatif lah, mahal dikit asal cepet jadi ya ora apa-apa gitu ya. Atau mungkin mahal dikit tapi barangnya bagus, ya ora apa-apa juga. Tapi kalau ada yang murah ya popo gitu ya. Tapi selisih-selisih dikit tuh sebetulnya nggak masalah. Cuma secara domain besarnya memang kenyamanan ya. Jadi pelayanan, tempatnya mungkin bagi yang eh, tidak suka merokok ada tempat sendiri yang nggak dicampur begitu, atau mungkin dia bisa yang lainnya. Jadi ketika teman-teman nanti atau yang ada di birokrasi ataupun yang lain, atau teman kita yang kemarin ada di siapa yang kemarin kerja di security ya. Iya Pak, David. Mas David. Kenapa orang banyak memuji khususnya security di perbankan ya? Saya mau nanya dok, biasanya BCA atau Mandiri sih. Apakah Kalau memang- di perbankan itu bukan di security-nya aja, tapi mereka emang timnya udah bagus sih Pak. oh enggak gini, Koordinasinya bagus ya. sorry sorry. Mungkin pertanyaanku salah. Gini, hmm, Mas David sama teman-teman satpam yang lain itu biasanya dari sebuah perusahaan atau yayasan gitu atau memang apply mandiri Mas? Dari yayasan Pak, Oke. Pertanyaan kedua, kalau memang sama-sama dari yayasan dan eh, misalnya begini, ada 10 orang, gitu ya. 5 orang ditaruh di BCA dan 5 orang taruh di bank, anggaplah BJB atau mungkin BRI yang bukan BCA. Tapi
eh, kenapa yang selalu disorot itu adalah satpam-satpam BCA ya. Padahal secara mungkin eh, kelasnya bareng, pendidikannya bareng, eh, hanya saja masalah penempatannya yang berbeda, tapi secara rating di lapangan kok berbeda. Kira-kira apa yang menjadi pembeda di prosesnya, Mas? Untuk pembeda di prosesnya berkesinambungan ya Pak. Kalau di BCA itu yang di yang diajarkan atau yang dikasih itu dibekelin tuh di BCA nanti kan diulang lagi. Terus kebetulan mereka koordinasinya satu tim itu bagus. Jadi satpam itu ngikutin lokasinya. Kalau Hmm. BCA-nya sendiri sebenarnya gonta-ganti juga kok Pak satpamnya. Sampai di Rolling ya? 2 atau 3 tahun itu mereka gonta-ganti yayasan, gonta-ganti personil. Cuman emang Oh, timnya di internalnya mereka udah bagus sih. rolling ya. Iya Pak. Tapi apa karena memang mereka pelayanan publik ya, sehingga dapat sorotan. Beda halnya kalau mungkin di PT atau perusahaan yang jarang eh, mendapatkan sorotan gitu. Misalkan di eh, perusahaan X gitu, yang isinya 10 orang tapi ada satu satpam. Jarang tuh saya mendengar di perusahaan itu aja karena satpamnya oke. Jarang ya. Iya. Atau malah nggak Betul. pernah Betul, gitu. karena emang kebetulan ngadepinnya kan publik, di ketemunya banyak orang yang terbiasa buat ngasih feedback kan kalau ada pelayanan buruk atau bagus. Jadi lebih Ya, kesorot kalau buat kita yang kayak jaga di perkantoran, di gudang-gudang atau di pabrik, feedback juga feedback internal. oke. Kadang juga terkait dengan saya nggak ngebayangin kalau yang di perusahaan kayak di Karawang atau Karawaci atau yang lain yang perusahaan-perusahaan besar ya, yang 24 jam yang shiftnya terbagi jadi 3 gitu ya. Wih, itu apa enggak capek itu. Nah, kadang-kadang kepikiran juga nih gimana ya caranya dan sebagainya. Nah, tentunya itu yang paling sibuk adalah selain memang divisi produksi ya, memang HRD atau keuangan. Kalau keuangan mungkin dibayar berdasarkan masuknya, gampang kan, absen, kalau misalnya. Tapi kinerja masing-masing kan jarang eh, tahu begitu ya, dan lain-lain halnya lah. Memang kalau masih satu dua orang lebih enak gitu, tapi kalau udah ribuan begitu ya, ya kacau juga lama. Oke, nah lingkup di pemodelan proses bisnis itu ya biasanya berdasarkan pemodelan urutan proses itu untuk mencapai tujuan usahanya. Umumnya pemanfaatan sumber daya bersama biasanya ada 5M plus I ya. Man, money, method, mesin, material, dan informasi. Nah, serta pemetaan kebutuhan data dan informasi untuk mendukung proses. Hmm, kalau misalkan kita berjuang sendiri ya, gitu, berjuang sendiri dan kita belum ada semuanya ini ya, tentunya semuanya kita proses sendiri kan, gitu. Bayangkan ketika apa ya, hmm, kalau kita misalkan di bulan puasa itu mau beli gorengan, itu apapun jenis gorengannya di pinggir jalan ya, yang tadinya kita nggak mau jadi mau, yang tadinya nggak pernah beli jadi beli. Nah, kalau kita menjadi pedagang yang di posisi mereka, atau mungkin yang paling sederhananya adalah tukang gorengan, maka proses-proses yang seperti ini ya kita kendalikan mandiri kan gitu. Tapi kalau yang sudah misalnya gorengan yang bercabang, kan ada tuh gorengan yang cabang, misalnya apa pisang goreng Kalimantan atau apalagi ya pisang goreng tuh atau yang lain apa tuh biasanya yang artis-artis itu biasanya banyak itu ya. Nah ini biasanya memang terkait dengan pemanfaatan sumber daya manusianya seperti itu. Nah ini yang paling umum di lapangan ya. Jenis-jenis analisis proses itu biasanya fungsi dasarnya terkait dengan manajemen,
Pertama yang jelas terkait dengan kompleksitas, ya, statis atau dinamis begitu. Eh, kalau biasanya di sebuah instansi itu ada yang hal-hal yang biasanya harap dimaklumi, gitu, tapi sistem nggak bisa begitu. Ada juga yang eh, sudah jadi kebiasaan, jadi terbiasa. Gitu. Terus kemudian ada aturan baru, kita biasanya apa ya, hmm, hmm, jadi kaget. Misalkan, misalkan nih, saya pernah, tapi nggak semuanya ya. Saya punya studi kasusnya itu, misalkan saya dulu pernah tuh ada kerjaan di dinas kesehatan begitu. Kemudian waktu itu zaman dulu ya, kayak dengan delivery sistem lah kira-kira di puskesmas tersebut. Ketika saya mau mengagendakan begitu, karena masih beberapa puskesmas begitu ya, Pak jangan lebih dari jam 12 ya. Gitu. Ternyata memang pelayanannya nggak sampai sore dan sebagainya. Ini yang cukup repot bagi kita. Nah ini yang kompleksitasnya yang statis. Kalau yang dinamis ya kadang-kadang kalau di dalam project begitu, kemarin yang di software siapa ya? Teman-teman yang dari hospital kemarin apa? Software rumah sakit. Doang, Pak. Nah, kalau menyikapi kompleksitas yang dinamis, pergantian dari development ke production gitu, kira-kira menyikapinya gimana, Mas? Karena ada sedikit perbedaan ya. Kalau di pekerjaan tadi mungkin teman-teman yang main di project ya di addendum. Tapi kalau yang di government, nah iso sesuk sesuk lah. Gitu. Ini kalau bisa besok kenapa harus sekarang ya Pak? Iya, waktunya pulang ya pulang. Tapi kan kita di sisi swasta ini kan kadang-kadang, loh, ben rampung rek ngono. Ini ora ditunggoni ra iso iki. Tapi ya jamnya wis balik. Ini yang kadang-kadang nggak match ya antara memang kita sudah eh, fight begitu di lapangan, tiba-tiba di lapangan kondisinya seperti itu. Nah, ini adalah tugasnya project manager untuk mengatur semuanya. Ini yang nggak didapatkan di kuliah ya. Jadi memahami perilaku konsumen dan lain. Nah, berdasarkan klasifikasi memang pengelolaannya begitu ya. Dari operasional, sumber daya yang tadi disampaikan, terus kemudian pemeliharaan, perencanaan produk, pemasaran dan distribusi. Nah, berdasarkan fungsi dasarnya biasanya ini yang paling paling banyak disampaikan di apa ya webinar ataupun di kuliah dasar memang terkait dengan POAC ya, planning, kemudian di organizing, kemudian di actuating, kemudian di controlling. Umum lah gitu. Nah, memang kalau pekerjaannya sedikit ya masih aman, tapi kalau sudah load bebannya tinggi, wah ini yang repot gitu. Kalau kita nggak punya to-do list atau task begitu, wih, repot juga ini. Gitu. Makanya mungkin eh, kalau yang nggak terbiasa begitu, nah itu memang sulit ya. eh, Bagaimana mengorganize teman-teman yang mungkin di software begitu, yang bagian front end, yang bagian back end, yang bagian database, kemudian menu per menunya, kemudian eh, nanti ada proses yang lainnya, security, kemudian sysadminnya, macam-macam. Ini kalau nggak di organize atau di planning baik, maka yang akan timbul adalah waktu yang berlebih. Nah, ini yang biasanya kalau di pekerjaan nanti
Endingnya addendum ini yang nggak asik gitu sudah. Eh, saya mau nanya teman-teman yang tadi di project sama Mas Yusuf ya, Mas Akmal, saya mau nanya nih. Saya punya kasus real ini, tapi nggak tahu ini bidang sampean atau enggak. Saya pernah pernah punya kasus begini, Mas. Sebuah pekerjaan itu 4 bulan, ya 4 bulan. Kemudian itu saya bisa selesaikan selama 2 bulan. Nah, kalau secara pekerjaan kan efektif, efisien ya. Tapi kalau secara keuangan, saya harus mengembalikan 2 bulan sisanya. Saya mau minta tanggapan dari Mas Akmal Yusuf dulu yang di birokrasi di keuangan. Apakah memang begitu prosesnya, atau memang dibayarnya ya karena 4 bulan, gitu. Gimana Mas Akmal? Hmm, Belum pernah ya ketemu ya? Enggak, saya bukan di ini aja juga sih, enggak yang keuangan, bagian keuangan juga, di bagian IT-nya juga kan saya. Eh, Jadi enggak paham kalau bayar-bayaran ke vendor gitu, ya, enggak oke, terlalu saya paham. geser. Saya geser dulu ke Mas Tri atau yang lain tadi. Mas Tri dan kawan-kawan dari Intek pernah nggak mengembalikan karena kecepatan, bukan karena lambat ya. Nek lambat kemudian terkait dengan denda wajar ya. Ini kecepatan, suruh bayar balikin. Kontraknya aja Pak, gimana? Tergantung dengan kontrak. Gimana? Tergantung sama kontraknya. Dulu ya. Kalau kontrak kalau kontraknya kontrak outsource service, mungkin ya bisa terjadi kayak gitu. Tapi Hmm, lagi-lagi biasanya kan ya clearnya di depan gitu. Kalau misalnya nggak komplit, belum nggak selesai, berarti maksudnya hitungannya yang dihitung itu hmm, man hour-nya atau service-nya yang dihitung. Kalau service-nya ya harusnya tetap bayar tetap 4 bulan. Karena valuasi dari service-nya atau project-nya itu ya total valuasinya, bukan hour-nya yang dihabisin gitu. betul. Saya memahami maksudnya kaitannya 4 bulan tadi. Sebetulnya misalkan kita bikin aplikasi sederhana lah, web misalnya. Begitu ya. Web itu kan eh, di dalam masa pekerjaannya, di dalam kontraknya itu adalah pengerjaannya 4 bulan. Gitu ya. Nah, tim itu sebetulnya sudah selesai dua bulan. Selesai pengerjaannya ya. Tapi kalau tadi as service ya tetap begitu. Nah, suatu saat sudah diberita acara serah terima tuh dalam 2 bulan. Senang dong kita pengen kerjaan lainnya begitu. Ternyata karena pengalaman baru ya, karena dia yang di pemerintahan juga baru, eh, di kita juga saya punya pengalaman yang baru, ternyata sisa 2 bulannya cuma ngembaliin. Cipoain kali Pak. Cipoain. Hah? Dicipoain itu mah Pak. Oh gitu ya. Iya. Kecuali kalau apalagi pemerintahan ya. Kalau pemerintahan mungkin ya balik lagi ke kontraknya. Takutnya di kontraknya nyebutnya itu pembuatan web, tapi valuasinya chargingnya justru ini apa namanya tenaga ahli. Kalau ngomongnya udah tenaga ahli, yang dihitung jadi man hour. Hmm. Hmm. Bisa dicek di klausul. Kalau klausulnya ngambang berarti memang dia apa namanya dicipoin aja Pak. Ya tapi itu saya ini cerita real ya, kondisi di lapangan. Oh, ternyata kalau sudah selesai ya evaluasi lah macam-macam dihabisin untuk itu aja gitu. Ternyata memang nggak bisa pada waktu itu karena pengalaman begitu. Ternyata nggak bisa dipercepat begitu ya. Karena kan dulu misalkan pengalaman baru dan kita punya pengalaman apa namanya pekerjaan baru ya, sehingga eh, yang kita pikir ini bagus buat kinerja ternyata
nggak bagus juga buat mereka. Ya pengalaman lah. Nah sekarang udah tahu tuh, udah lama berkecimpung juga dan mengetahui oh ternyata di proyek-proyek itu seperti itu. Nah beda halnya karena sama swasta. Kenapa ya? Kalau swasta itu semakin cepat makin bagus. Tapi nggak mau mahal. Kenapa ya? Ada yang kerja di swasta kayak itu? Atau pernah dapat proyek yang di swasta? Sebenarnya sama sih Pak, Oh ya? titik beratnya sama. Mm-mm. Cuman perbedaannya kalau swasta kan nggak ada istilah tender. Hmm. Kalau dari sisi project management mungkin sama aja. Kalau pendapat saya mungkin yang kasus Bapak mungkin itu memang entah project apa namanya, entah kontraknya yang bias, kontraknya yang bias, atau sengaja kontraknya diarahinnya ke tenaga ahli. Jadi kalau bunyinya tenaga ahli ya jatuhnya man hour. Mau kita mau Hmm. ngerjain apapun, kalau man hour-nya udah selesai, kita bilangnya 5 bulan. Terus selesai 1 bulan, ya udah man hour 1 bulan gitu. Terus mostly juga kalau memang projectnya fair ya Pak. Kalau fair biasanya kalau kita lebih cepat mah bisa lebih cepat juga nariknya gitu-gitu. Nah iya. Jadi bagus ke segala segala arah gitu. Bagus dari si mereka, bagus dari si kita. Kalau enggak ya Hmm. kemungkinan di situ aja berarti kontraknya bias. Kalau di swasta yang udah saya alamin ya sebenarnya sama, cuman nggak ada proses tender. Diganti semacam apa namanya proses purchasing. Jadi tetap ada pembanding gitu-gitu. Hmm. Nah, kalau Tapi tapi minta harganya minta lebih cepet, murah ya. kalau harga tergantung juga marketnya Pak. Oh gitu ya. Kalau kita tergantung, kalau kita delivernya aplikasi ERP, terus marketnya itu eh, mid high, ya harusnya nggak murah juga gitu. Tapi kalau Hmm. yang di deliver misalnya website portfolio gitu atau company profile, ya murah gitu. Hmm. Jadi Ya, kayak sebenarnya common sense aja sih, ya, ya. apa yang kita Karena jual, terus marketnya gimana. ya, karena memang kalau di saya punya klien di perbankan itu, Mas seminggu bisa. Wih, emang gawe kacang tadi seminggu bisa. Ya, oke. Terus dengan berbagai cara bisa tapi saya minta segini. Wih, nggak bisa misalnya 10 juta aja. Waduh, Pak, masak sendiri aku bilang gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, terkait dengan tadi saya tadi mau jawab apa ya? Eh, Oke, secara keuntungan sebetulnya kan perusahaan untungnya karena yang tadinya 4 bulan jadi 2 bulan. Sisanya ya sebagai keuntungan kita karena mungkin ada aspek-aspek yang mungkin kita ngekos atau bolak-balik ataupun material yang lain kan gitu. Tapi tidak buat negara ya, ya kita balikin gitu. Pengalaman lah itu, udah lama banget. Oke. Nah, eh ya oke. Ada yang belum ngisi Google Form segera ngisi. Oke. Eh, kita jam 6 lewat dikit ya tanggungnya. Tapi ini masih banyak sih. Tapi oke lah, sedikit lagi lah kita nanti break untuk sholat maghrib ya. Terkait dengan proses bisnis dan kaitannya dengan teknologi informasi, eh, mungkin dari sebagian ya, memang penunjangnya biasanya teknologi, itu tools ya, bukan bukan sesuatu hal yang harus pakai gitu, tapi tools untuk membantu, misalkan e-commerce, sekarang ada sosial media, ada KOL, ada wah macam-macam begitu. Nah, ada beberapa memang UMKM yang mungkin kita lihat di desa belum sepenuhnya, tapi ada yang melek gitu. Apalagi mungkin orang-orang yang zaman dulu ya, atau bapak ibu kita atau om kita gitu ya, yang lah ngene ngene we payu misalnya, rasa aneh-aneh gitu. Tapi memang untuk menyadarkan pada aspek atau tatanan itu ya agak rumit juga itu. Pasti nanti ketika ketemu fraud atau ketemu pendingan yang cukup lama, proses-proses itu yang perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan people, organizing,
atau organization atau teknologi itu biasanya awal mulanya bagaimana yang mencari solusi terkait dengan problem atau business goal atau your job atau yang lainnya. Nah, eh, seperti yang diketahui bahwa memang kalau saya sering ngobrol sama Prof. Ono, di Indonesia ini memang masih masih agak sulit dan paling senang itu beli-beli barang. Apalagi kalau kita bicara TKDM, terutama software lah atau perangkat. Nah, memang yang produksinya memang di Indonesia masih jadi problem. Makanya kemarin kalau teman-teman mengamati bahwa salah satu pertanyaan di bidang teknologi itu ya eh, salah satu pembuat soalnya ya Pak Ono. Saya menemani di Hotel Sangrila itu bikin soalnya ada 60 dikoreksi koreksi 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 terus sampai akhirnya tiga dan tiga itu dipilih acak gitu ya. Nah, memang problem ya ketika kita ngomong cyber security, tapi alatnya masih luar negeri. Kita bicara, kita nggak tahu ya apakah memang data-data. Kalau kalau teman-teman baca kan Huawei itu di blacklist ya, itu karena indikasinya adalah mengirimkan informasi ke China. Atau mungkin teman-teman yang sempat menyaksikan bosnya TikTok begitu, yang diadili di Senat Amerika, indikasinya katanya punya Cina macam-macam. Ya Singapura, bolak-balik ditanya Singapura gitu. Nah ini kan ketakutan-ketakutan ini yang kita kadang nggak sadari. Terus ada beberapa hal yang kaitannya dengan mungkin face recognition ya. Kadang-kadang kita tampilan mudanya gimana sih, tampilan tuanya seperti apa sih gitu. Kadang-kadang nggak sadar ya. Endingnya tiba-tiba data kita udah nggak tahu kemana-mana. Atau mungkin kalau kita dilihat di data breach yang terakhir kemarin banyak, saya nggak tahu. Kita nanya ke Mas Akmal Yusuf nih, kemarin yang NPWP jebol itu benar atau enggak itu Mas? Yang di data breach itu kita konfirmasi langsung ini. Atau Iya, hanya apa? beli. Langsung dari IT-nya NPWP nih, A1. Nggak, beda ini perbendaharaan beda itu. Kayaknya itu yang pajak ya kalau nggak salah ya. Ya betul, tapi sedikit-sedikit info orang dalam lah ada harusnya. Kalau kan sempat minggu kemarin juga sempat ada pelatihan sama bareng kawan-kawan pajak juga. Dengar-dengar aja sih. Kalau di sistemnya sendiri sih nggak ada masalah katanya. Hmm. Kalau di sistemnya ya. Hmm. Cuman kan karena data-data itu kadang udah dikirim kemana-mana lah ke lewat. Katanya udah kirim kemana-mana, misalkan ke bank, kemana. Email Kan gitu ya. butuh juga tuh data pajak gitu kan. Hmm. Nah itu Jadi itu mungkin dari pihak usernya diduganya ya. sih, iya. Jadi Oh, bukan dari berarti sistemnya. oke, berarti memang datanya benar, cuma ngambilnya nggak langsung dari server, tapi karena sudah kemana-mana. Iya, Udah kemana-mana dan mungkin bukan data yang terkini juga walaupun gitu ya. Atau iya. gimana nggak ngerti deh. Itu juga Ini mungkin nggak hampir sama ya, hampir sama ya, hampir sama kayak ini nih. Kita sering kali pakai aplikasi, kemudian kita ngisi data diri kita ya, KYC-nya jadi isi ya. Nah, mungkin hal yang paling menjengkelkan itu biasanya kartu kredit. Begitu. Saya nggak punya, misalkan MyBank kok tahu nomorku ya gitu. Ternyata saya nanya-nanya orang perbankan tuh, oh itu biasanya gini Pak. Data, misalnya dia awalnya di Bank Mandiri, terus dia pindah ke MyBank, datanya copy sama dia. Oh gitu. Ternyata gitu guys. Padahal kan itu nggak boleh ya secara etika, tapi memang di Indonesia seperti itu. Terus yang terakhir-terakhir ini karena judi online ya, kadang-kadang kena teror. Wah, teman Anda meminjam, tolong diberitahu. Wah, semi kan malu ya, gitu. Nah, terus hubungannya ke kita ya apa gitu. Tapi memang
Ya begitulah di apa ya, kalau Prof. Wono bilang ya, data pribadi memang agak sulit untuk apa ya, dicegah maksimal gitu. Tapi memang dari diri kita. Kalau teman-teman, saya kasih info, saya sama Prof. Wono itu bahkan nggak bisa kontak lewat HP, misalnya lewat email. Dan sekalinya mendadak, saya telepon istrinya malah untuk mendapatkan kabar segera. Ya, begitulah kondisinya. Ya, teman-teman, kita break dulu, sholat maghrib, 18.20 cukup atau 25? 25 25 ya? boleh. Ya, ya 25 kita 25. bahas ya. Ya, ya. Terima kasih. 25 Pak, 25. Ya, oke. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Maju 1 menit, 18.24 nih saya. Oke, karena materinya cukup banyak ini. Oke, di bisnis dan teknologi informasi, seperti yang kita ketahui bahwa ada yang basicnya itu eksternal, begitu. Ada yang basicnya itu adalah internal, begitu ya. Nah, kalau biasanya kalau dari eksternal itu biasanya ada strategi bisnis dan infrastruktur organisasi dalam proses. Ini kalau kita bicara bisnis organisasi. Nah, kalau di bisnisnya adalah di teknologi informasi, biasanya ada strategi TI-nya, begitu, dan infrastruktur serta ada prosesnya. Tentunya kalau kita bicara, teman-teman kalau pernah masuk di data center misalnya, itu biasanya SOP-nya cukup banyak dan layernya cukup banyak juga. Nggak semua orang bisa masuk, aksesnya juga ada dan sebagainya. Nah, biasanya ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau kita bicara, eh, kemarin Kominfo sempat jebol begitu ya. Padahal itu, kalau pusat data nasional yang melibatkan banyak kementerian begitu, termasuk Kementerian Pendidikan, data-data kita ya tentunya tersebar. Apalagi kalau yang di bandara macam-macam lah. Nah, terkait dengan functional integration-nya, biasanya terkait dengan bisnis dan organisasi, ini akan, domain utamanya adalah di, kita bicara organisasinya dulu ya. Kalau yang paling sederhana mungkin di tingkatan organisasi ya, SOP terkait dengan, bagaimana sih purchasing barang, bagaimana sih payroll begitu ya. Apa hubungannya dengan absen begitu. Ada juga yang mungkin organisasinya sudah besar, bagaimana surat menyurat ini, bisa cepat ya, kayak email begitu, langsung balas begitu, nggak usah dari meja ke meja. Tapi memang belum banyak ya kalau kita bicara, eh, tanda tangan elektronik kan semuanya biasanya sudah ada ya, tapi ada juga yang memang harus cap basah macam-macam dan sebagainya. Nah, di dalam organisasi sendiri kita bicara adalah struktur sosial, formal dan stabil, untuk mengambil sumber daya dari lingkungan dan mengolahnya menjadi output atau produk. Biasanya kalau kita bicara organisasi ini terdiri dari biasanya manusia, lingkungan luar, budaya, dan prosedur. Nah, kalau kita lihat dari tipenya, gitu ya, kalau kita bicara perusahaan kecil ya, itu penjelasannya, misalkan perusahaan kecil yang, kecil sedang, lingkungan organisasinya cepat berubah, struktur organisasinya simpel, dipimpin oleh seorang pimpinan atau ketua atau direktur. Contohnya misalkan perusahaan bisnis kecil atau yang baru berdiri misalnya.
Nah, yang baru berdiri ini biasanya satu dua orang tapi merangkap semuanya. Ya CEO, ya marketing, ya keuangan, ya meng-hire SDM macam-macam. Kalau kita bicara tipe organisasi yang birokrasinya mesin atau perusahaan besar begitu, itu lingkungan organisasinya tidak cepat berubah, kemudian menghasilkan produk, kemudian manajemen dan pembuat keputusannya terpusat. Ini yang tadi disampaikan gitu. Kalau misalkan tadi Direktorat Perbendaharaan misalkan ada di seluruh Indonesia, ketika mau mengambil kesimpulan yang di daerah nggak bisa harus terpusat, nah ini biasanya cukup lama. Ya, nah kalau birokrasi yang basicnya adalah divisi, nah, tadi misalkan Mas Yusuf tadi misalkan perusahaan ini multi divisi menghasilkan produk sendiri atau tertentu, kepemimpinan berdasarkan pimpinan departemen, tidak terlalu terpusat begitu. Nah ini biasanya grup ya, gitu. Nah, kalau kita bicara birokrasi profesional, biasanya organisasi berbasis ilmu pengetahuan, di mana jasa dan produk tergantung pada pengalaman dan ilmu pengetahuan profesionalnya. Biasanya sekolah, perguruan tinggi, terus rumah sakit, begitu ya. Itu kan isinya rata-rata orang-orang yang dasarnya adalah profesional. Nah, organisasi yang biasanya berdasarkan profit tidaknya, itu juga ada ya. Misalnya kalau di bisnis, perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan profit ya, kayak Telkom, Adira, macam-macam lah, banyak contohnya. Kalau yang jasa, saya nggak tahu ini, sekarang banyak ya yayasan yang di money laundry, tapi oke lah, tapi terkait dengan profit tidaknya kita abaikan dulu. Jadi perusahaan yang bertujuan untuk memberikan layanan jasa kepada pelanggan, bukan bertujuan untuk mendapatkan profit. Kemudian pelanggan bersifat luas nasional di kalangan manapun. Nah, kalau bisnis dan jasa, biasanya perusahaan yang bertujuan untuk memberikan layanan sekaligus profit. Biasanya ini kalau di sekarang ada BLU juga, BLUD juga ada, BUMN juga ada, semuanya dikerahkan. Nah, ini Januari nanti teman-teman, saya nggak tahu nih, yang di pajak katanya pajaknya naik jadi 12%, tambah tambah pusing nanti yang yang di bawah. Oke, 4 perubahan organisasi. Biasanya kalau perusahaan dulu itu sifatnya hierarki, centralized, dan pengaturan terstruktur terhadap tim atau pekerjaan individu. Dan modelnya adalah mass product atau services, jadi produk massal ya begitu. Nah, kalau perusahaan saat ini biasanya adalah flattened atau decentralized, pengaturan fleksibel terhadap tim ataupun pekerjaan individu, biasanya spesifik market atau customer. Eh, yang mungkin yang hobinya mancing, mancing. Gitu. Tapi dia jualannya di situ. Ada yang hobinya mobil, ada yang macam-macam lah ya, motor macam-macam lah. Nah, fungsi bisnis dan proses bisnisnya biasanya. Fungsi bisnis biasanya diukur dari misalkan dia fungsinya untuk penjualan dan pemasaran, gitu ya. Tujuannya yang menjual produknya. Nah, ini biasanya teman-teman sales, teman-teman marketing ada di posisi ini. Proses bisnis yang tidak berurutan, identifikasi potensi pelanggan, definisikan kebutuhan dan keinginan pelanggan, identifikasi kesempatan pasar, membuat pelanggan melirik atau produk jasa, membujuk. Kayaknya ini kalau kita based on teori ya seperti ini gitu. Tapi kalau di lapangan kayaknya yang penting coba dulu aja. Saya mau sedikit bertanya nih teman-teman yang eh, saya mau ke Mas Rahmat aja nih karena yang anget ya lagi anget. Mas Rahmat sudah online lagi. Sudah, Pak. Oke, saya mau tanya Mas, kemarin kan sampai menyampaikan saya menyampaikan resign Pak di pekerjaan. Kira-kira kalau mau bikin usaha sendiri, pengen jadi entrepreneur sendiri, apakah fungsi dari proses bisnis ini sampean amati atau yang penting jalan dulu aja? Kayaknya jalan dulu aja sih, Pak. Gitu ya. Di, Masalah di, dipikir sambil jalan gitu kayak, Pak. ya inilah perbedaan teori sama praktek. Iya, Kadang Pak. Biasanya ilmu lapangan itu malah lebih luas sih, Pak, kadang, Pak.
Nah iya, learning by doing-nya di lapangan ya, begitu. Iya, Pak. Oh, ya. Kadang-kadang kita berpikir ya, saya ini mungkin teman-teman yang di sekarang pun yang sudah settle begitu, atau yang sudah di PNS, atau yang sudah di perusahaan-perusahaan besar, atau kita yang lagi merintis, kadang-kadang bingung kan, usaha apa iki gitu ya. Yang kadang-kadang eh, apa ya, kalau kita mau bicara proses bisnis atau yang tadi ini ya, wah, potensi marketnya gimana ya, terus aku ngambil produksinya di mana ya, bahannya dari mana, lama-lama malah nggak jadi usaha ya toh. Nah, Iya, mungkin Pak. yang mungkin yang paling tidak kita sadari dan mungkin sudah menjamur ya, kenapa di setiap Alfamart ada Indomaret kan gitu. Bahkan mungkin kalau kita merefleksikan di sekitarnya, kalau yang nggak kuat itu toko-toko yang dulunya kita beli wis gulung tikar. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang Tapi warung Madura itu kebanyakan malah nyaingi itu, Pak, nyaingi Indomaret, Pak. Nah, itu pertanyaan kedua sebetulnya. Ya, kita eh, ini kan terkait dengan fungsi bisnis dan proses bisnis ya. Jadi tadi kita kayaknya lebih banyak kalau kita food atau saya bikin pertanyaan kayaknya lebih banyak bikin aja dulu lah teori nanti dulu. Tapi ada juga yo teori ini tinggal sih rek gitu. Sebelum menentukan gitu. Tapi kadang-kadang orang melaku-melaku. Tapi kenapa orang banyak memilih di Indomart atau Alfamart ketimbang kita lupakan dulu warung Madura, tapi kita sederhanakan ke warung-warung yang dulunya sempat kita beli tiba-tiba tutup karena ada Indomaret dan Alfamart. Ada yang tahu kenapa perilakunya berpindah? Kurang modern mungkin, Pak, bisa jadi, Pak. Oh, apakah hanya aspek modern? Tapi kalau harga mahal loh. Kalau di warung-warung biasa kan dia nggak mikir pajak. Kalau dia kan mikir pajak tuh. Gitu. Apakah memang nggak lengkap sehingga yang tadinya dia cuma beli rokok, tapi karena membawa anaknya untuk beli Pampers dan susu, sehingga dipaksa memang harus ke sebelah begitu. Nah, memang perilaku-perilaku seperti ini kayaknya hampir menyeluruh ya. Terus yang berikutnya kebersihan kayaknya ya kelengkapan gitu. Kalau harga saya pikir kok lebih murah yang itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Meduro masih survive di tempat-tempat yang masih ada Indomaret, Alfamart-nya? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kayaknya ATM itu, Pak. Amati, tiru, modifikasi, Pak. Kayaknya selain memang lengkap dan 24 jam kayaknya itu Mas. Iya, Faktor itu toh? juga sih, Pak. Bener, Pak. Karena mungkin Saingannya cuma warung Madura, Pak. bahkan kemarin ada ini ya aturan baru bahwa warung Madura di mana ya, di Bali atau di mana itu dilarang untuk 24 jam ya. Padahal ya Bali, itulah Pak. uniqueness-nya Madura ya. Iya di Bali, Pak. Ya, kan rada aneh ya. Kalau tambahnya Madura konsisten sih, Pak. Kadang kalau kita milih nih, keluar rumah ke kiri warung tetangga, ke kanan Madura di jam-jam kayak jam 11 malam, jam 12 malam, kita pasti lebih milih ke Madura karena jelas buka daripada ke warung tetangga. Ya, ke sana tutup, balik lagi, milihnya yang jelas-jelas buka gitu. Iya, 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 iya. Sepakat sih. Ini sebetulnya masalah perilaku ya. Tapi memang kita-kita yang biasanya yang laki-laki ini biasanya lebih difaktorkan juga kepada yang sudah beristri ya khususnya.
itu biasanya dipengaruhi juga oleh keinginan anak dan istri ya. Sehingga yang tadinya kita biasanya bisa beli di warung sebelah atau di Madura, tapi karena ada titipan-titipan lain yang tidak mungkin ya begitu. Nah, akhirnya pilihan kita yang tadinya ngasih rezeki ke warung sebelah ya nggak jadi. Nah, kalau rame-rame ya tutup warungnya kan cerita nih. Menarik memang kita cermati ya gitu. Sama yang Eh, ada bonnya juga, Pak. ada apanya? Kita kadang nyari yang nggak bisa ngeluarin bonnya. Ah, itu yang government itu. Atau yang perusahaan-perusahaan karena SOP ya. Kembali Iya, lagi Bang, SOP. nggih, nggih. Kalau kalau di urusan pribadi yang rumah tangga, tapi kalau rumah tangga juga biasanya yang rapih faktor keuangannya biasanya dikumpulin sih. Tapi Tetep, Pak. Ya ya, walaupun di rumah pun kadang untuk keperluan pribadi kita minta bonnya juga karena kan itu bisa buat kita acuan kita ya untuk bulan ke depannya perhitungannya seperti apa. ya. Cash flow-nya biar kelihatan gitu. Tapi kayaknya jarang ya di di grup ini di Zoom ini kayaknya cuma sampean tok. Nggak ada yang berani ngomong, Pak. Oke. Jadi eh, kadang itu yang tahun inilah ini bagi yang swasta memang tahun-tahun sulit ya, apalagi yang sudah berkeluarga. Saya merasakan betul tahun ini ya sedikit curhat ya. Kemarin memang tahun-tahunnya itu mepet-mepet. Pertama bayaran sekolah, yang kedua Lebaran, yang ketiga Idul Adha. Wih, menyala itu. Pengeluarannya nggak sedikit itu. Ada yang merasakan juga tahun ini? Kayaknya berurutan ya. Lebaran, Idul Fitri, kemudian bayaran sekolah, Idul Adha. Wih, oke, wih. Betul, Pak. Ada yang sama ternyata ya. Ditambah jalan-jalan, Pak. Ya, Ya, belum hitungan holiday-nya, Pak. oh iya ya, iya iya. Ada Benar benar. usul, Pak. Saya ada usul, Pak. Gimana gimana gimana? Gimana kalau nanti presidennya kita ganti? Gimana, Pak? Loh, lah kok nyampe sana? Ganti itu Presiden Rusia, cocok kayak Pak. Boleh tuh, boleh. Sebelum tanggal 20 nih. Masih ada waktu itu. Masih bisa ini. Iya iya iya. Ya, mungkin deflasi juga kita rasakan ya. Eh, Kalau yang punya warung mungkin jadi sepi, yang tadinya rame begitu. Pembelian yang mungkin yang di pabrik atau saya punya teman sales mobil begitu, penjualannya juga kadang nggak dapat dalam 1 bulan, dapat pun cuma satu, itu pun sulit begitu. Jadi target timnya juga nggak dapat juga, sehingga kayaknya memang tahun-tahun sulit ini. Jadi kalau teman-teman punya uang, ya jangan boros-boros dulu lah, karena pergantian proses presiden dan sebagainya ini kan masih perlu waktu dan penyesuaian ya. Apalagi kita mau bagi-bagi susu itu gratis, tiap hari berapa ratus miliar tuh yang dikeluarkan. Jadi harus hati-hati. Tapi kan susunya buat anak sekolah aja, Pak, bukan buat kita. Nah, kitanya ya minta yang lain lah. Jangan minta ke negara. Itu kira-kira APBN-nya nyampe nggak Pak itu? Ya enggak lah, Mas. Ya pasti enggak. Kalaupun memang ada, tapi tetap berproses gitu ya. Kalaupun Kan langsung langsung 38 provinsi yo koyone nggak mungkin. Karena proses pelaksanaannya juga harus merata kan. Semua harus merasakan gitu ya. Belum lagi nanti ada faktor expirednya lah, pembagiannya yang mungkin nggak rata lah. Begitu. Kalaupun mau dibikin merata juga harus perlu planning yang matang gitu, mulai dari eh,
mulai dari provinsi dulu, terus turun ke bawah dan sebagainya. Terus, nah ini cukup repot. Nah, kemudian di aspek eh, pembuatan dan produksi atau menjual produk jasa, ini biasanya di purchasing ya, pembelian bahan-bahan, memasang, mengantarkan gitu, melakukan servis terhadap produk jasa dan dukungan lain kepada pelanggan. Nah, ini eh, apa? hmm, Kalau yang di bidang jasa, khususnya yang nggak ada hubungannya dengan pembelian dan sebagainya, tapi tadi mungkin secara perhitungan man hour-nya dan sebagainya perlu diperhitungkan. Berapa yang harus diselesaikan atau ini ada request dan lainnya. Kalau tadi rekan kita yang di security mungkin eh, Mas siapa tadi ya? Saya sampai lupa ini. David, Pak. David. Oh, Mas David. Itu kemarin kalau nggak salah di pabrik ya, Di kantor, Pak. di kantor. Iya, di kantor, Pak. Oh, berapa orang, Mas? Per sekali jaga. Satu orang aja, Pak. Sebanyak berapa orang? 4 orang. Total tiga. Kalau setiap hari kan shift ya. Iya. Berapa kali shift sehari? Hari itu kita kena 12 jam. Jadi satu jaga pagi, satu malam, satu lagi libur. Oh, berarti 3 orang ya. Iya. Kalau misalkan tadi ini kan terkait dengan tadi saya bicara barang beli dan macam-macam. Kira-kira kalau eh, perusahaannya luas tanahnya nambah gitu, kira-kira akan nambah juga atau enggak orangnya? Mari, Pak. Atau baik mana? Menambah orang jaganya atau mempersempit waktu jam kerjanya? Ayo. Kalau itu beda-beda, Pak. Ada yang suka nambah, sebenarnya ada yang mempersempit jam kerja. Nah, kalau sampean jadi posisi ketua pengamanan gitu, opsi mana yang akan Anda tawarkan ke HRD? Kalau nambah jam kerjanya, mungkin ini Pak, misalkan dihitung lembur atau kan beberapa ngitungnya juga nggak benar cara ngitungnya gitu. Kalau ngitungnya benar mungkin opsinya nambah. Tapi kalau Atau gini, Mas kiranya David, kalau misalnya lebar kan, ya, opsi mana yang mau diambil? Kira-kira saya tak kasih ilustrasi ya. Eh, Kalau kita bicara semakin lebar kan tentunya orangnya juga harus ditambah. Pertanyaannya apakah kalau tadi bicarakan 3 orang, apakah ya. harus nambah 3 orang lagi jadi 6? Atau Oh, atau cukup yang malamnya saja yang ditambah sehingga nambah SDM-nya nggak 6, tapi nambah 2 orang begitu? Atau nambahnya 1 orang tapi penjagaannya nggak 12 jam, tapi 8 jam kerja. Opsi mana yang mau Mas David ambil? opsi terakhir Pak, nambah satu orang. Tapi langkah apa yang mau dilakukan ketika jam kerjanya dipendekin? Kalau jam kerjanya dipendekin ya, Wah, sampean harus IT-nya harus keluar, pasang CCTV, Pak. Begitu dong. Untuk ngebantu monitoring yang ada di belakang kan ngono. ya pengajuan penambahan fasilitas ya benar Pak. Iya, CCTV-nya pakai AI, Pak. Ngono. Engko aku gawe robot AI ini, Pak, engko tak ewangi kan ngono jadi kayak kita pokoknya kayak bisnisnya kayak Elon Musk lah gitu ya. Iya. Yang lain masih bingung tentang RT RW net, Elon Musk wis tekan angkasa gitu. Ah, Indonesia ini lama gitu. Nah, kalau di keuangan, nah ini pasti semuanya mengalami dan ada bidangnya khusus ya.
terkait dengan tujuan mengelola keuangan dan organisasi ya biasanya fungsi-fungsinya ya melakukan transaksi, membuat pernyataan keuangan macam-macam ya, pajak, bendahara, ngeluarin uang harian macam-macam. Nah, ini yang akuntansi ya memelihara dokumen keuangan ya, menyimpan, mengelola faktur-faktur pajak, ya pasti yang perusahaan-perusahaan atau yang udah berlegal gitu biasanya ada ini urusannya sama ini. Tapi kalau nggak bayar, sebenarnya uang pajak gitu. Nah, pajaknya 12% besok Januari nih. Kalau yang teman-teman mau jualan jangan lupa 12%. Nah, ini biasanya kalau di sumber daya manusia ya hubungannya sama SDM dan organisasi. Ini terkait dengan rekrutmen dan sebagainya. Biasanya ada, kalau yang besar, ada peneliti atau R&D, Research and Development, begitu, terkait dengan produk-produk barunya, begitu. Kalau kita lihat pergerakannya perusahaan-perusahaan besar ya, kayak Amazon atau Facebook, atau mungkin yang sering keluar di timeline kita yang punyanya Elon Musk, begitu, udah dari mobil, terus luar angkasa, terus apalagi kemarin tuh mobil tanpa awak yang kemarin itu macam-macam lah. Nah itu terkait dengan pengembangan riset. Teman-teman sadar nggak sih bahwa di Indonesia ini eh, kan banyak kampus ya. Kampus kan biasanya juga meneliti ya. Terus kemudian perusahaan kan juga ada tim riset ya. Dan pemerintah juga ada lembaga riset. Pertanyaannya kenapa riset-riset Indonesia ini nggak maju-maju? Adakah yang salah atau memang risetnya nggak ketemu? Perusahaan ke kanan, government ke kiri, apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu ya? Iya, terutama antara antara kita yang di industri sama di university itu nggak pernah ketemu. Kalau university aimingnya lebih ke paper, tapi implementasinya susah gitu. Kalau Hmm. kita kebalik, kita paper nggak penting, yang penting implementasi. Oh gitu ya. Heeh. Tapi pada akhirnya memang hak paten ya. Kalau teman-teman Nah, itu sama Pak keluarannya. Jadi kalau di industri outputnya bukan hak paten, apa itu? cuan yang penting kan. Kalau industri yang penting cuan. Kalau universitas hak paten. Ya, Kadang-kadang hak paten itu kan tidak produktif ya. Kalau kalau ya, buat kita gitu di industri. ya. Tapi memang di Indonesia ini masih belum bisa menghargai ya. Satu sisi ke kanan, ke kiri, ke atas, transfer knowledge di tengahnya nggak dapat. Tapi kalau teman-teman ngelihat bahwa kayak Pak Habibie itu hak patennya sampai sekarang masih, dan bahkan mungkin kalau teman-teman pernah membaca Apple, Samsung, Huawei macam-macam itu kan sering di meja hijau ya kaitannya sama hak paten. Nah, itu mereka berjuang betul tuh terhadap hak paten. Tapi kalau di Indonesia eh motor yang udah dari pabrik aja dimodif kan nggak percaya ya kan ngono. Padahal itu hasil riset and develop. Tapi itulah di Indonesia ya. Tapi memang hibah dana segitu besarnya, kemudian nggak ada link and match-nya ya. Gitu. Saya nggak tahu nih case-nya gimana. Gitu. Bahkan di pertanian, kenapa Thailand bisa lebih begitu hebat ketimbang Indonesia? Padahal ya Indonesia oke sawai, tapi kok yo ekspor terus. Nah, banyak penelitian-penelitian yang saya ketahui juga di situ. Bahkan kemarin saya ikut lomba di eh, Apikta, juara begitu.
di Hong Kong itu ya diapresiasi begitu. Tapi memang di Indonesia kurang, tapi ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan ke depannya riset saya ini pakai begitu. Nah, di dalam struktur organisasi terkait dengan spesifikasi ya, contoh yang terkait dengan ini ya, struktur organisasi. Ini umum sih, gitu. Turun ke bawah. Oke. Duh, kurang 7 menit lagi. Sedikit lagi ya. Saya mau ngasih yang tadi itu ini. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Jawaban terbesarnya C. Kenapa? Ini ada yang jawab E, sopo ini? Saya mau nyari yang jawabannya E ya. Sopo ini? Tak cari ya. Nomor 1 jawabannya E. Mas Rahmat. Wah, ini. Kenapa, Mas? Pak, bentar, yang mana itu Pak? Ya Pak. Ini dari kemarin nyeleneh terus jawabannya kemarin. Santai dulu nggak sih? Gitu ya. Tapi sekarang Kalau saya akan menerima eh, walaupun bagaimanapun juga itu adalah tugas gitu ya. Kenapa, Mas? kalau tugas dari atasan sulit sih Pak untuk bilang tidak itu Pak. Oh, ngono ya. Tapi kalau di Tetap eh, walaupun nggak masuk akal kayaknya tetap dilakuin gitu. oke, Minimal udah mau ngelakuin gitu lah. ya. Ini ada yang jawab A nih, tapi oke sih, Mas. Itu nilainya 4 ya. Ini nggak ada salah benar ya. Tapi nilainya 4. Ini ada yang jawab A, oke loh ini. Ada Alia ini ada nggak? Yang jawabannya A justru paling kecil nih poinnya. Alia ada? Oke, tak geser dulu ya. Hadir, Pak. Nah, kenapa kowe jawabannya itu? Jika atasan meminta, ya jika tidak dapat dikerjakan, mengapa harus dikerjakan? Karena karena kadang kita harus tahu kemampuan diri, Pak. Kalau misalnya atasannya ngasih tugas yang di luar kemampuan diri, bakalan terus terang. Karena ada kadang yang ngasih tugas, kita belum sampai paham itu, tapi udah kita. Yang ada nanti kerjanya nggak selesai dan nggak benar gitu, Pak. Ngono ya. Tapi F FYI ya. Nomor 1 jawaban paling tinggi adalah yang C dengan nilai 5. Jawaban yang paling rendah adalah A dengan nilai 1. Nah, ini yang jawab E cuma satu orang, Mas Hasan. Itu poinnya 4. Oke, keren, keren, keren. Jadi pada intinya kenapa terkadang saya tolak, terkadang saya terima, tapi mungkin lebih tepat ya Mbak, kalau langsung, kalau jika tidak tepat ngapain dikerjakan, kayaknya nggak sopan ya gitu. Tapi saya kadang tolak, kadang terima ya, kadang melihat juga tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya apa ini mampu dan seterusnya ya. Nggak apa-apa Mbak, santai. Bagaimana menurut Anda tentang pencapaian target dan tim individu? Saya tak lihat responnya dulu ya. Menarik ini. Ada yang menjawab E. Sopo meneh iki E. Meluru. Mas Fikri sama sama Pak Puspo ini kenapa jawabannya E?
Kalau pencapaian target tim tuh lebih ke mencerminkan kolaborasi, komunikasi, dan sinergi. Kalau individu bisa ditampilkan dari kegiatan hasil si timnya itu kelihatan lah dari si atasannya nanti. Jadi lebih Hmm, penting si tim. Jadi kalau tim akan lebih kuat dan gimana? ya oke. Tapi jawaban yang paling tepat, iki yang pedot-pedot gini sopo ya? Oke, tapi at the last jawabannya yang paling tinggi adalah target individu tercapai maka tim tercapai, gitu ya. Eh, jadi ketika teman-teman diberi tugas, gitu ya, setiap ABCD-nya dikerjakan, insya Allah satu tim selesai. Kayak tadi project begitu ya, ketika semua melaksanakan tugas individunya ya akan selesai. Oke teman-teman, saya kira itu hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan eh, sukses terus dimanapun teman-teman mengabdi. Ya elah, Eh, karena udah jam 7 ya, takutnya nanti ID-nya ini dipakai dosen yang lain nggak bisa masuk. Saya akhiri, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. wabarakatuh. Ya, salam, terima Salam kasih Pak. Indonesia. Oke, 3-0. Hmm. Ingat-ingat ya, kalau 3-0. Kalau nggak tiga Ini kosong, tiga Algoritmanya kosong salah tadi. minggu depan ini syukuran sekalian ya Pak. ya lagi Yang penting menang. apa nobar juga ini lagi Jam nobar. 7 mulai. Ini algoritmanya naif bais ini. Jadi kalau benar berarti bakatnya. Hah? Impact nih, ngobrol Alah. impact. Izin live